Selamat malam GM Team and welcome to Dewan Pandit Indonesia. Senang banget bisa balik. Akhirnya gue merasakan set baru ini guys. Setelah sekian lama. Ya walaupun kalau biasanya host-host di hari Jumat kan manis-manis gitu kan. Malam hari ini agak sepet dikit gak apa-apa lah ya. Tapi tentunya pembahasan malam hari ini akan sangat-sangat panas dan juga sangat-sangat berkualitas tentunya karena di malam hari ini gue udah bersama para ekspertis kita. Sudah ada di samping gue ada Om Sabto Haryo yang tentunya statementnya selalu ditunggu terutama tentang tim nasional Indonesia. Selamat malam Om Haryo, apa kabar? Baik Gazul. Alhamdulillah. Comeback Israel ya. Comeback ke sini. Langsung mulai. Dan tentunya ada Bung Harpa yang tentunya kemarin menyaksikan langsung bagaimana tim nasional Indonesia kalah di Jeddah. Bung Harpa, apa kabar? Bukan nggak boleh masuk Baik ya? juga. Bongkar terus. Nggak boleh masuk tapi hatinya tetap di dalam. Hatinya tetap di tim nasional Indonesia. Ini lagi safari podcast juga nih Bung Harpa nih ya. Kayaknya majanya lagi ada di mana-mana juga nih ya. Ya mencoba untuk memberikan kontribusi sumbangsi pemikiran. Luar biasa. Dan tentunya ada The Rising Star yang punya julukan baru Mr. Transisi. Ada Rizal Palevi. Hola. Malam Jal, apa kabar Jal? Kabar baik Zul. Luar biasa. Dan tentunya kita langsung mulai aja malam hari ini karena topik yang sangat panas setelah kemarin kita mendengarkan kabar mengenai berhentinya kerjasama antara PSSI dan juga Coach Patrick Kluivert. Tapi kita pengen tahu dulu, kita luruskan dulu. Sebenarnya Coach Patrick ini dipecat, mengundurkan diri atau dipecat dengan apa ya istilahnya bahasa PR gitu. Bung Harpa mungkin bisa menjawab. Oke. Asik. Kita luruskan Ini dulu nih Bung Harpa. sebelumnya memang seru banget ya. Perlu tuh. Perbincangan soal timnas ini mau kalah mau menang tetap panas ya, tetap panas, menarik, banyak sudut pandang dan tentu kemarin kita nunggu-nunggu kan soal nasib Patrick Kluivert selepas kegagalan kita di round 4. Ya kenapa gue bilang kegagalan karena ya bukan hanya kita gagal lolos ke Piala Dunia bahkan juga peringkat 2 juga nggak dapet tapi juga kan 0 poin dengan segala macam loophole yang sering sudah kita paparkan. Nah kemudian publik menunggu-nunggu kan bola panas ini dan gue rasa sih nggak sulit ya menurut gue untuk mengambil keputusan. Udah beberapa atribut teman-teman juga semua bisa lihat bagaimana red flag itu udah ada di semua di Kluivert lah. Kita udah sampai bosan kita ulas. Dan kemudian kemarin ya jam 12 siang kalau nggak salah tuh lagi tiduran gua. Langsung bangun, wah nih Bener apa enggak gitu kan? sempet enggak sih, gua langsung tahu itu bener sih. Kadang-kadang kan kita harus lihat ini Enggak, akun langsung merebak. Iya kan akunnya, Iya sumbernya. postnya bener gitu. Ini kan Atau sebenarnya Bung Harpa udah tahu dari pagi tuh. Enggak. Tahu sebenarnya dari malamnya. Nah, tapi memang betul. Oke. Ya menurut info yang cukup kredibel, itu dirembukinnya pagi-paginya. Oke. Jadi bahasa yang gue dapet ini dari salah seorang yang sangat dekat dengan Kluivert, ada screenshotnya, itu berbicara baik-baik. Berbicara baik-baik, makanya keluarlah istilah Mutual ya. Mutual agreement ya. Nah itu mungkin supaya ya sama-sama mungkin kayaknya kita udah nggak bisa bareng lagi nih. Ya udah supaya nggak ada ketersinggungan, mutual Putusnya consent. baik-baik ya. Putusnya baik-baik. Beda dengan yang sebelumnya kan. Oke. Nah jadi ya udah bola panas itu sudah dilempar dari ketum dari PSSI. Tapi kan what's next kan? Tentu nggak bisa kosong karena sudah banyak yang event-event yang sudah menunggu. November nanti harusnya ada FIFA Matchday dua pertandingan biasanya ya. Itu kan akan jadi mirroring. Ya kira-kira seperti apa sih wajah sepak bola kita di era pasca Kluivert dan kemudian nanti ada AFF tahun depan kalau nggak salah Juli ya. Itu kan hanya 8 bulan mungkin ya. 8 bulanan dan Piala Asia itu bukan 2 tahun lagi. Satu tahun 3 bulan. Oke. Karena Januari 2027. Jadi itu nggak lama. Dan itu pun bahkan sudah ditekankan oleh istana kan. Oke. Melalui juru bicara presiden sudah mengatakan supaya segera dipilih pelatih. Tapi kan segera juga bukan berarti asal-asalan. Nah ini yang nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Jadi kesimpulannya dipecat atau mengundurkan diri Bung Harpa? Mutual consent. Jadi Mutual consent ya? sama-sama sepakat gitu Oke. untuk memutus kerjasama. Oke, Iya, tapi karena kalau ada Valen mungkin dia akan berbicara bahasa hukum ya. Ya kan karena ketika lo mundur, ketika lo dipecat, ketika sama-sama sepakat untuk menyudahi kontrak, itu kan beda-beda tuh konsekuensinya. Ya. Konsekuensi, perhitungannya, berapa yang harus dibayarkan sebagai kompensasi. Dia harus sampai 2027, tapi baru berapa bulan sudah dipecat, pastinya kan kompensasinya besar. Ya. Apakah memang mengacunya ke sana? Nah itu yang
katanya kan Pak Erick akan berbicara ya. Tapi kalau lihat bahasanya adalah mutual, ya berarti maunya bisa baik-baik. Oke, jadi secara nggak langsung ini bahasa yang menjaga hubungan baik antar mereka ya mungkin ya. Dan gue mau nambahin, gue rasa kenapa dia langsung pulang, kayaknya dia udah tahu persis tuh. Kalaupun dia datang ke sini, kayaknya outputnya cuma satu, yaitu dia bakal out juga. Jadi gue rasa momen ketika dia sadar tim ini nggak akan lolos lagi ke Piala Dunia, apalagi kemarin hari Rabu Mas Firzi udah jelasin pas ditanya sama Mas Firzi hari pertama Kluivert datang gimana cara lu menangin hati masyarakat ya, gue bakal menangin dan gue bakal bawa Indonesia ke Piala Dunia. Itu cara dia untuk memenangkan dan tujuan itu tak tercapai, alhasil dia tahu persis. Kalaupun dia datang, dia kayaknya gue rasa ngejaga diri. Gue nggak mau datang cuma buat dipecat doang gitu. Jadi gue rasa alasan dia untuk pulang ya gue rasa itu. Dan kita udah tahu persis kemarin apa yang terjadi dan tutup buku lah udah dengan Patrick Kluivert yang gue rasa win rate-nya sangat-sangat buruk sih ya. Walaupun cuma nggak nyampe setahun, tapi gue rasa ini salah satu pelatih dengan win rate yang cukup buruk. Sekalipun menang, ya menangnya juga cuma lawan tim yang di atas kertas emang harusnya dikalahin gitu. Jadi gue rasa apa yang sudah dilakukan sama Patrick Kluivert bersama Indonesia tadi malam di KPI Mas Aryo jabarin kalau 11 bulan rata-rata dia 1 poin, berarti kan setiap bulan 1 poin tuh. Okay. Udah bisa kebayang tuh kalau kita ngelanjutin sama Kluivert juga outputnya bakal nggak bagus juga sebenarnya. Jadi udah good decision lah untuk mengakhirinya. Tapi kalau akhirnya berpisah secara baik-baik, tapi kenapa nggak semanis waktu di awal tuh? Karena kan di awal tuh kan diperkenalkan lewat press conference secara manis gitu. Ini tim kepelatihan terbaik segala macam. Tapi kenapa ketika berpisahnya secara baik-baik nggak semanis di awal gitu berpisahnya? Ya sebenarnya biasa aja sih pemecatan pelatih, mau gimana lagi gitu loh. Justru kemarin yang agak luar biasa ya, yang pemecatan pertama. Yang Sintayong. Iya. Jadi kan ada malah press con segala macam Justru kan? itu yang lebih extraordinary. heboh kan, Iya. extraordinary, pakai press con segala macem. Ya gua rasa dari kejadian itu kita bisa menyimpulkan bahwa ada ketidakobjektivitasan dalam mengambil keputusan, baik itu memecat pelatih, baik itu menunjuk pelatih. Dari cara mentreatnya kan kelihatan. Artinya nanti kalau misalnya dasarnya pemilihan pelatih sama juga, ya hanya berdasarkan suka nggak suka, maka ini menjadi ancaman juga gitu. Ini ada kesempatan kedua nih, menurut gua sejauh ini bola panasnya kan tadi gua bilang udah kelempar, jadi dia nggak kebakar nih PSSI-nya. Nah, tapi nanti akan orang kan nunggu nih, siapa nih yang dipilih nih? Nah ini kan akan juga menjadi pro dan kontra pasti. Cuman gak ada masalah menurut gua. Karena setiap pelatih dipilih itu pasti selalu mengundang analisa. Oh ini kayaknya cocok nggak cocok, itu normal. Kalau kita masih ingat dulu waktu ST dipilih, kan semua orang juga ada yang, bukan semua, tapi ada juga yang mencibir kan. Emang kalau ngalahin Jerman otomatis bagus kan gitu kan. Ada juga, tapi kita kasih waktu dong, normal. Akhirnya proven kan. Kemudian ketika Kluivert juga dipilih, juga sama tuh, pro dan kontra juga. Ya track recordnya di Curaçao seperti apa dan sebagainya. Ada yang mengatakan, loh kalau belum kerja udah diganggu, kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan kan. Walaupun diantaranya itu ya ada beberapa dari federasi yang agak begini kan, yang akhirnya memecah belah. Kan gitu kan. Padahal kita udah dukung nih sama-sama nih. Ya udah deh. Mungkin kita nggak sepakat. Sama seperti pemilu nih. Gue pilih A, lu pilih B, tapi ketika udah terpilih ya udah kita dukung nih sepenuh hati. Ya tapi ternyata kan terbukti itu keputusan yang salah. Kenapa? Karena cara memilihnya nggak benar. Bukan berdasar karena masa masuk akal nggak sih orang gara-gara lagi Natal datang gitu dipilih? Ada yang percaya nggak? Enggak kan? Yang wajar-wajar aja lah. Misalnya track recordnya oke, bagus. Dia misalnya mengenal sepak bola Asia, seperti Herve Renard. Kenapa dipilih Saudi? Karena dia udah teruji di Afrika kan. Nah yang kayak gitu-gitulah, yang wajar-wajar aja, nggak usah gimmick-gimmick. Dan pastikan ada sinergi antara tim kepelatihan dengan asisten wasit. Kan dulu kan semangatnya. Asisten wasit. Iya, karena kan waktu itu Pak Erick Thohir bilang yang pilih ketua asisten wasit. Asisten pelatih sorry. Karena kan Pak Erick Thohir itu bilang saya yang pilih pelatih head coach. Nah, asistennya saya nih. Biar ada check and balance di ruang ganti. Ternyata terakhir yang kita dengar kan ada gesekan katanya. Kenapa? Karena masing-masing ini punya ego kan. Pelatih merasa, loh, walaupun gue mungkin nggak pinter-pinter amat, tapi kan gue yang memimpin ruang locker room. Asisten mungkin mikir gini, ya lu head coach, tapi gue yang lebih paham. Nah, yang kayak gini-gini kan yang wajar-wajar aja ya. Pilih, coba Arne Slot, dia bawa orangnya juga kan gerbongnya kan. Iya pasti itu normal di mana-mana. Walaupun diganti juga ya. Ya itu urusan dia kan. Diangkut soalnya. Urusan dia kan. Pokoknya ya lu pilih yang sewajarnya, plus dengan beberapa mungkin orang lokal lah dalam tanda kutip yang mengenal sepak bola kita juga kan. Nah kombinasi seperti ini, jadi milihnya itu bukan dasar-dasar nggak suka, tapi pertama kantong. Ya kantong dulu kan. Mau beli barang kan kalau kita murah ya misalnya uang kita cuma 30.000 ya makan kuartek dong, jangan makan di steakhouse kan. Nah, baru kedua availability,
baru nanti kriteria-kriteria yang mungkin nanti akan kita bahas. Oke, tapi ngomongin soal pemilihan pelatih nantinya. Ini kan kalau kita lihat track record federasi kita, ketika memilih pelatih itu selalu berhenti di tengah jalan gitu, Om Haryo. Terlihat kemarin beberapa pelatih sebelumnya kan secara nggak langsung federasi ini secara memutus sepihak gitu untuk memberhentikan pelatih kita. Nah untuk pelatih ke depan, apakah mereka ini nggak akan mikir gitu? Mungkin katakanlah, wah nanti kalau di-approve sama tim nasional Indonesia, ke depannya bakal diberhentiin di tengah jalan gitu. Apakah ini track record tidak baik ini apakah akan menjadi berpengaruh kepada pelatih baru kita nanti? Yang pasti mereka akan kalkulasi soal tekanan dan juga ekspektasi. Mungkin mereka akan kalkulasi juga nih, wah negara ini ekspektasinya gede juga ya. Harus lolos ke Piala Dunia misalnya, seperti itu. Harus deliver trofi misalnya. Itu kan yang menjadi pertimbangan nantinya gitu. Nggak melulu gua akan membangun sesuatu. Mungkin kalau ya di kontraknya adalah long term, ya mungkin beda gitu. Jadi ketika dia memilih, dia tahu oh gue dikasih kesempatan, at least gua akan membuat ini, dan itu yang akan dia deliver gitu. Kalau kita compare sama yang lama-lama, kalau Luis Milla kan lebih pada faktor finansial ya. Kita tidak mampu atau tidak cukup dana untuk bisa menggaji dia karena kan memang cukup mahal dan PSSI di era itu kan memang tidak punya dana sebesar sekarang gitu kan. Dari sisi komersialisasi, dari sisi segala macam kan bisa dibilang sekarang yang paling oke lah dalam mencari uang gitu. Makanya mungkin punya kemampuan secara finansial untuk menggaji pelatih yang punya plafon gaji yang cukup besar gitu. Nah, ketika ke Sintayong ya mungkin komparasinya beda gitu kan. Bukan kayak Luis Milla dari sisi gaji nggak masalah, tapi ya faktor lain lah pasti yang membuat kenapa dia berhenti di tengah jalan. Kalau Patrick Kluivert ya murni karena faktor target, faktor kalau dibilang prestasi ya. Kan waktu itu kan ketika memecat Sintayong kan secara tegas ada 3 faktor besar yang selalu kita bicarakan. Masalah dinamika, masalah gaya bermain, dan masalah prestasi. Dinamika questionable menurut gua. Sudah dibantah itu kan? Iya, Verdong sama sudah dibantah dan dari awal gua mempertanyakan itu. dari orang dalam loh, Iya. yang di dalam locker room yang Karena bantah. kan logikanya ketika dinamika itu ada, dia nggak bisa megang ruang ganti, kok terus mencatatkan prestasi. Dalam artian sejarah-sejarah yang tidak pernah kita catatkan sebelumnya bisa dihasilkan dengan materi pemain yang tidak semewah sekarang. Itu tetap bisa dideliver. Kalau ada masalah komunikasi, ya nggak sinkron sebetulnya. Masalah gaya bermain, ya lagi-lagi preferensi pelatih kan. Pelatih, ketika gue bilang, kenapa Sintayong orang banyak yang bilang gayanya boring, bertahan, materi bisa nyerang kok bertahan. Ini kan pelatih pasti punya kalkulasi. Ketika lo dipotting dengan grup seperti itu beratnya, artinya kan lo berpikir gimana caranya kita bisa mencuri angka dari tim-tim ini. Gaya bermain apa, pendekatan seperti apa yang cocok untuk tim kita. Akhirnya muncullah defense to counter, gayanya yang identik dengan Sintayong. Dengan gaya seperti itu pun bisa create chance, bisa bikin shots, bisa bikin gol. Dan tidak terpaku pada pemain depan yang harus mencetak gol. Dari second line bisa mencetak gol, walaupun dia nggak punya goal getter yang dicari-cari tuh, tapi tetap aja bisa mencetak gol. Artinya kan dia sudah memetakan betul gimana cara lawan bermain. Jadi kalau gaya bermain lagi-lagi questionable gitu kan, lo mau gayanya menarik, gayanya enak untuk ditonton, lo banyak megang bola, lo banyak nyerang, dar 5-1 sama Australia gitu kan, buat apa juga gitu kan? Lo kan pasti melakukan sebuah kalkulasi. Itu yang gue bilang dari eranya Sintayong. Tim analisnya cukup baik untuk bisa menganalisis calon lawan lo. Jadi ya beberapa faktor tadi, ya kalau masalahnya ini masih menjadi pertimbangan untuk mencari pelatih baru, preferensi cara bermain kah, ataupun kita bicara prestasi, apakah emang pelatih ini ditargetkan untuk berprestasi, atau memang mencari apa yang akan kita sasar di 2027. Kalau kita sudah bicara soal Asia, artinya kita sudah menjadi the big boys of Asia lah, paling nggak di Piala Dunia kali ini. Kita masuk di 6 terakhir nih, 6 tim terakhir. Setelah beberapa lolos, kita masih berada di at least 18 tim terbaik Asia lah ya. Kita ada di situ. Jadi ya kita udah standarnya di sini, ya berarti kita harus memberikan kesempatan buat pelatih baru ini untuk berbicara di Januari 2027 untuk Piala Asia. Setelah itu baru kualifikasi 2030. Jadi ya harus dilihat, harus diukur pelatih kita mau membawa tim ini kemana, tim ini mau dibawa kemana. Nah itu dari
dari bagaimana federasi melihat kriteria itu, gimana federasi melihat persyaratan itu, masuk nggak nih pelatih baru yang ditunjuk. Jadi seperti kata Harpa tadi, kita harus betul-betul matang apa yang akan kita harapkan dari pelatih baru ini. Dan kalau gue pikir ya, kalau ngomongin pelatih baru, justru gue berharapnya atau gue ngerasanya kayaknya kita nggak akan ngeliat pelatih baru di tahun 2025 ini nih. Nggak tahu nanti Bung Harpa sama Mas Hero gimana, tapi kalau menurut gue kayaknya untuk saat ini kita berteman sama waktu gitu. Walaupun tadi Bung Harpa udah jelasin AFF kurang lebih 7 bulan 8 bulan lagi, habis itu ada Piala Asia di awal 2027, tapi gue rasa untuk titik yang sekarang ini pemilihannya harus hati-hati banget. Gue rasa nggak perlu ada urgensi untuk milih pelatih segera mungkin. Jadi gue rasa sepanjang sisa tahun 2025 ini kita pakai interim aja. Ya. Baik yang menurut Cukup gua. Kita nggak caretaker perlu- cukup ya. Caretaker dulu FIFA Matchday di bulan November. Jadi kita persiapannya bisa lebih matang, dan untuk pemilihan pelatih selanjutnya gue rasa akan lebih terbebani ke arah teknik ini, direktur tekniknya ketimbang dari pihak PSSI-nya, karena gue rasa emang begitu seharusnya gitu. Pelatih itu ditentukan oleh direktur tekniknya mau arahnya kemana, ketimbang diserahin sama PSSI nanti faktor bias atau faktor kepentingan atau apa, gue khawatirnya kayak begitu. Tapi gue rasa kalau faktornya diserahin ke direktur teknik, kita bisa berharap banyak, karena Alexander Zwiers juga faktor dia di Jordania kan juga itu pengalaman yang penting banget bagi dia. Sampai Jordania bisa lolos ke Piala Dunia pertama kalinya, itu ada faktor penting dari dia juga. Dan gue ngeliat Jordania tuh mirip-mirip juga loh pelatih sebelum-sebelum pemilihannya. Nyata ada nama Harry Redknapp sempat direkrut juga dengan modal katanya dia pernah ngelatih tim di Eropa, pengalaman di Liga Inggris, tapi ternyata Jordania bersama Harry Redknapp gagal total. Justru nyata yang cocok sama dia, yang sama Jordania, pelatih yang punya pendekatan budayanya kental gitu. Jadi mereka lebih kenal budayanya, cara nge-treat pemain, itu jangan pelatih yang cocok ketimbang lu nyari-nyari ke Eropa. Jadi gue rasa direktur teknik ini punya tugas yang cukup tricky untuk mencari pelatih yang secara budaya kental juga, tapi di satu sisi bisa sesuai sama karakteristik pemain-pemain kita. Jadi gue rasa itu faktor yang menurut gue krusial yang akan ditentukan oleh direktur teknik kita Alexander Zwiers ke depannya sih.